Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Francisco Ricardo dari kelas reguler C Stambuk 2024 Pendidikan Sejarah dari Universitas Negeri Medan. Nah, teman-teman, kali ini saya mendapat tugas membuat sebuah video dokumenter tentang hal yang menjadi ikon di daerah saya, teman-teman. Entah itu berkaitan dengan sejarah, adat istiadat maupun yang lainnya. Nah, teman-teman, lokasi saya saat ini berada di Tanah Jawa, Kampung Jawa. Yang dimana Tanah Jawa ini itu berada di Kota Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Nah, teman-teman, di Tanah Jawa ini, teman-teman, di lokasi saya saat ini bisa teman-teman lihat, ini sebenarnya tidak ada hal yang menarik, hanya berupa ya tempat-tempat sawit, perkebunan warga, dan ya seperti itulah teman-teman. Di sini saya akan membuat suatu vlog kecil yang membahas tentang dam atau sebuah bendungan, teman-teman. Mari kita bahas. Nah, teman-teman, seperti inilah pemandangan di bawah bendungannya itu ya, teman-teman. Inilah via dari samping. Dan inilah breakernya atau penutupnya, teman-teman. Ini dari atas ke bawah itu ada sekitar 20 meter lebih lah kira-kira, dan ini breaker yang kedua atau penutup air yang kedua. Dan juga selain yang kedua ini, teman-teman, itu ada juga breaker yang ketiga, teman-teman, yang di sini, teman-teman. Breaker ini khusus dibuat untuk mengaliri air ke perdesaan, teman-teman. Seperti ini, ada juga tangganya, teman-teman, ke bawah, teman-teman. Nah, di sini, teman-teman, di aliran sungai yang tadi, di aliran air yang tadi yang terpisah di bracket yang ketiga atau penutup air yang ketiga tadi, itu adalah aliran sungai atau aliran air yang khusus untuk mengaliri air ke perdesaan, teman-teman. Nah, awalnya itu yaitu dari tempat saya berpijak, yaitu nama desanya adalah Kampung Jawa, dan akan dialiri terus ke Kampung Karo, Tanjung Pasir, Huta Bayu Raja, hingga ke yang namanya Muara Mulia, teman-teman. Nah, di buka tutup air yang tadi, di bracket air yang tadi, itu adalah bracket air yang ditutup sekali seminggu, yaitu pada hari Rabu, yang dimana pada pukul 6 pagi akan ditutup itu, dan akan kembali dibuka pada pukul 6 sorenya, teman-teman. Itu berlangsung setiap hari Rabu, setiap minggunya. Nah, teman-teman, menurut rumor, ini aliran air yang di bracket yang pertama dan yang kedua, penutup air yang pertama dan yang kedua, itu aliran airnya itu sampai ke Tanjung Balai, teman-teman. Bayangkan, dari Pematang Siantar sampai ke Tanjung Balai pengakhiran airnya, teman-teman. Dan sungai yang di penutup air yang pertama dan yang kedua, teman-teman, itu namanya adalah Batongguran. Itu namanya Batongguran. Dan juga, teman-teman, di aliran sungai Batongguran ini, teman-teman, itu seringkali sekitar 500 meter ataupun 1 kilometer itu ada sebuah mata-mata air, teman-teman, yang dimana kami di sini biasa menyebutnya sebagai mual. Dan kalau teman-teman tahu, itu mata-mata air itu air yang keluar dari dalam tanah atau dari celah bebatuan, yang berbeda dengan air yang berasal dari sungai, teman-teman. Dan juga air yang berasal dari
mata-mata air tersebut itu aman diminum teman-teman, berbeda dengan air yang di sungai. Dan juga teman-teman, aliran sungai yang di penutup air yang ketiga teman-teman, itu ada juga nama sungainya, itu kami sebut itu sebagai bondar, yang walaupun dalam artian harifah itu sama aja, yang artinya sungai. Dan di sungai atau bondar yang tadi teman-teman, itu aliran airnya itu sampai ke Muara Mulia teman-teman. Itu juga termasuk Simalungun juga sih teman-teman. Cuman untuk aliran sungai di penutup air yang ketiga ini, itu alirannya itu cuman melewati 3-5 perdesaan saja teman-teman, tidak terlalu jauh. Dan juga air untuk di penutup air yang ketiga ini biasa juga digunakan untuk persawahan, perkebunan, dan lain sebagainya teman-teman. Dan juga teman-teman, menurut mitos di bendungan ini teman-teman, itu banyak mitos-mitos ataupun tayul-tayul ya teman-teman. Misalnya ada yang pernah melihat hantu, ataupun ada yang melihat harimau, ataupun yang lain-lain ya teman-teman. Tapi ya namanya pun mitos ataupun tahayul, jadi tidak bisa kita percaya teman-teman. Dan juga ini karena bangunan dari Belanda juga teman-teman, mungkin memperkuat tahayul-tahayul tersebut teman-teman. Dan ya seperti itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan tentang bendungan ini teman-teman. Kenapa saya memilih bendungan ini teman-teman? Itu karena di tempat saya di Tanah Jawa teman-teman, itu tidak ada tempat yang lain teman-teman yang ciri khasnya ataupun sejarahnya dan lain sebagainya itu enggak ada teman-teman. Jadi ciri khas ataupun ikon dari Tanah Jawa ini teman-teman, itu adalah Sungai Bah Tongguran. Makanya sungai ini penutup air ini atau bendungan ini langsung saya datangi untuk melakukan dokumentasi teman-teman. Dan ada juga satu fun fact yang dimana kenapa Sungai Bah Tongguran ini terkenal atau menjadi ikon dari Tanah Jawa. Nah, ada satu mitos teman-teman, di Sungai Bah Tongguran ini itu ada yang namanya batu, yang dimana kalau kita berenang di arus-arus yang deras di Bah Tongguran ini teman-teman, atau memijak sesuatu yang tidak seharusnya kita pijak, entah apapun itu di dalam Bah Tongguran ini, kita akan mati. Karena di situ kita akan tiba-tiba terserap gitu teman-teman. Tapi tidak ada bukti yang relevan untuk itu, atau bukti yang bisa menunjukkan bahwa hal itu benar-benar nyata. Tetapi teman-teman, di Sungai Bah Tongguran ini itu banyak kejadian-kejadian yang dimana lebih dari 10 orang yang telah saya ketahui di Bah Tongguran ini meninggal dunia. Mereka berbagai macam kasusnya teman-teman. Ada yang karena terseret banjir, ada yang karena nggak bisa berenang, ada yang karena arusnya terlalu cepat teman-teman, dan lain sebagainya. Dan juga karena Bah Tongguran ini juga memiliki nuansa kayak hutan teman-teman, maka menambah sisi kelam mistisnya teman-teman. Dan juga mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.